Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua orang ngomongin MotoGP, anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak, presiden, menteri, semua ngomongin MotoGP, kecuali Anies. Iya, iya. Menurut saya sih MotoGP ini memang cara cerdasnya Jokowi. Jokowi dikenal sangat cerdas dalam menjual sesuatu, memarketingi sesuatu, membranding sesuatu. Memang belum ada lawannya Presiden Indonesia ya selama ini. Sampai dengan Jokowi ini dari zaman Pak Karno ya, Pak Karno tentu sibuk dengan masalah keamanan, persatuan dan sebagainya. Tapi soal menjual sesuatu menjadi sesuatu yang layak dijual, layak dibeli, dihormati oleh banyak orang, Jokowi memang masternya, kita akui itu. Bagaimana ketika Pak Jokowi dulu menjadi wali kota? Bagaimana Pak Jokowi menertibkan sebuah jalan ikonik namanya Jalan Slamet Riyadi di Solo bisa sedemikian bersih, sedemikian metropolis waktu itu hasil kerjanya Jokowi. Dan dia tahu caranya, karena dia backgroundnya adalah pengusaha ya. Kalau yang backgroundnya politisi murni mungkin bisanya cuma branding sana, branding sini. Tapi Jokowi beda. Kelasnya memang sudah kelas presiden yang entrepreneur lah. Presiden yang punya basic pemikiran seorang pengusaha, presiden yang punya gen kreatif, itu Jokowi. Jadi ketika di sosial media musim apa yang disebut sebagai endorser, Pak Jokowi melakukan hal itu untuk Indonesia. Pak Jokowi adalah endorsernya, influencernya Indonesia. Itu dibuktikan dengan banyak kegiatan, banyak event, ya seperti sekarang ini sport tourism. Buat aja bikinin aja tempat main buat bule-bule itu, bikinin aja wahana untuk orang-orang luar itu bisa bermain di sini, maka mereka akan datang dan mereka dengan secara otomatis akan mempromosikan Indonesia. Dan itu yang dilakukan oleh Jokowi. Ini cerdas banget kan? Nah, MotoGP adalah sarana Jokowi memasarkan Indonesia. MotoGP adalah cara Jokowi, cara cerdasnya Jokowi menjual apa yang bisa dinikmati orang-orang luar, turis-turis untuk datang ke Indonesia, apalagi pasca pandemi ini. Ya kan? Cara cerdas Jokowi adalah mengundang wisatawan terutama dari mancanegara tanpa sadar mereka tuh diundang. Ya, buat mereka saya ke Mandalika mau nonton MotoGP. Buat kita Indonesia ini adalah rezeki nomplok. Iya kan? Jelas rezeki nomplok. Gara-gara Jokowi kemudian menyelenggarakan kegiatan MotoGP, ini sudah yang keberapa ya, Mandalika dipakai, ini yang kedua. Itu hotel di Bali penuh. Kalau kemarin berapa waktu lalu saya ke Bali melihat situasi Bali cukup memprihatinkan karena pandemi. Karena penghasilan mereka ada hampir mungkin 80-90% dari tourism. Sepi, tapi begitu ada MotoGP, ada Mandalika. Yang terakhir saya dengar adalah sampai berapa ribu hotel penuh di booking wisatawan, karena memang jarak dari Bali ke Lombok itu nggak jauh. Inilah strategi marketing Jokowi, strategi cerdas ala Jokowi. Mandalika menjadi sarana Jokowi untuk memasarkan Indonesia. Lalu bagaimana dengan Formula E? Formula E adalah sarana Anies membawa orang-orangnya masuk KPK. Satir ya. Ya beda kelas ya. Beda kelas. Ketika saya ada open mic soal politik, sayangnya nggak direkam, itu saya menyampaikan bahwa Jokowi ini memang meletakkan standar menjadi seorang pimpinan nasional atau presiden itu terlalu tinggi. Jadi kalau ada yang ngikutin, itu kemungkinannya cuma dua. Kalau dia sanggup mengikuti ritme kerjanya Jokowi, mungkin dia akan dipilih oleh masyarakat. Tapi kalau dia memaksakan diri, itu bisa kejeblos got. Beneran waktu itu ada yang kejeblos got. Bukan doain ya, tapi kebetulan gitu. Maksud saya kejeblos got itu maksudnya karena memaksakan diri ya bisa jatuh dan sebagainya. Beneran loh ada yang kejeblos got, nggak tahu siapa waktu itu. Iya. Jokowi ini memang ditakdirkan menjadi presiden Indonesia 2 periode. Salah satu untuk mengajari kita ya, baik anak muda ataupun kita yang berjiwa muda, untuk berpikir di luar box, di luar kardus, untuk tidak bekerja
secara linier. Habis ini, habis ini, udah gitu aja rutinitas seperti itu. Tidak seperti itu. Jokowi mengajarkan kita bahwa kita boleh berpikir, bercita-cita tinggi, jalannya kita cari dengan cara-cara yang out of the box. Itulah kemudian yang mendorong Jokowi kemudian dibuatnya sirkuit Mandalika. Dan itu juga mungkin yang mendorong Jokowi untuk segera melaksanakan pemindahan ibu kota. Karena ibu kota lama sudah nggak enak dilihatnya. Ibu kotanya masih asik, saya tinggal di Jakarta, cuman mungkin udah sebel ya. Enggak, banyak alasan yang sangat logis kenapa mesti pindah ke ibu kota, kita bahas di lain tema ya. Tapi bahwa hari ini ada sirkuit Mandalika, kemudian yang membuat orang semuanya berbondong-bondong yang memungkinkan untuk berangkat ke sana, tiket juga sudah habis. Ini adalah fenomena. Tidak semua negara sanggup menyelenggarakan MotoGP ini karena memang persyaratannya sangat ketat. Dan saya dengar kemarin, ya, otoritas penyelenggara MotoGP ini memberikan peringkat atau grade A atau E atau sangat baik untuk sirkuit Mandalika. Ya, bisa nggak panitia akreditasinya ini dipinjam sebentar untuk berangkat ke Ancol untuk menilai sirkuit Formula E-nya Anies? Apakah sudah boleh masuk grade atau belum? Kalau nggak naik, kalau grade-nya jelek ya nggak naik kelas ya. Iya, kita tentu tidak membandingkan antara MotoGP dengan Formula E. Ya, ini kan yang satu sudah terjadi, yang satu sudah sedang jalan, yang satu sudah dinikmati oleh masyarakat banyak, yang satu sudah menghasilkan manfaat bagi masyarakat sekitar, ya. MotoGP ini sudah menghasilkan banyak sekali tumbuh ekonomi kreatif baru, ya, gara-gara satu kegiatan ini. Sementara Formula E masih di awang-awang, ya. Konon sirkuitnya sudah 80% jadi, ya. Hari ini tayang di Detik fotonya, ya. Kalau kita lihat ya masih begitu-begitu aja sih. Ya, konon saya dengar cerita ini Anies ini panas. Jadi ketika sirkuit Mandalika itu sedang dia dengar bocoran bahwa Pak Jokowi akan menyelenggarakan MotoGP di Nusa Tenggara Barat atau di Lombok, Anies panas gitu. Yang saya dengar seperti itu. Karena panas dia langsung menghubungi pihak Formula E untuk menyelenggarakan Formula E di Jakarta. Ini bukan masalah kreativitas yang seperti saya omongin tadi. Ini masalah sakit hati dan dendam. Nah, ya, Pak Jokowi didrive oleh kecintaannya kepada Indonesia, didrive hatinya ini ingin segera mengangkat harkat martabat dan juga pemulihan ekonomi pasca pandemi. Tapi kalau Anies didrive oleh, sepertinya kalau saya lihat ya, didrive oleh rasa dendam, rasa sakit hati kepada Pak Jokowi. Yang penting ada lah, soal terlaksana atau enggak itu urusan belakang. Jadi kalau saya lihat proyek-proyeknya Anies itu memang didrive oleh rasa dendam kepada Ahok. Dia memaksakan soal DP 0. Dia nggak mau pakai caranya Ahok yang sudah terbukti menjadi solusi perumahan bagi masyarakat Jakarta. Dia tidak melakukan itu. Dia mengcounter, melawan Ahok dengan idenya sendiri. Terbukti kalang kabut, pontang-panting soal rumah DP 0. Kan begitu. Sangat logis. Ya, penyelenggaraan MotoGP ini ternyata saya kira sih kita doang yang senang. Pembalapnya, rider-ridernya itu happy banget mereka ternyata di sana. Mereka bisa balapan sambil wisata. Kalau kita lihat foto-fotonya ini kayak bule-bule norak gitu kan. Ada yang mandi di bak, ada yang minum kelapa muda, ada yang ikut joget dangdut. Marquez ikut joget dangdut, nyawer lagi kalau saya lihat nyawer. Nyawer enggak? Ya ini jadi kebahagiaan bareng-bareng, jadi kebanggaan bareng-bareng. Anak-anak Indonesia ini seolah dimanjakan sekali oleh Pak Jokowi, terutama penggemar balap ya, penggemar MotoGP ini. Dan kita juga melihatnya ini jadi hiburan tersendiri. Mungkin tidak semua orang suka dengan balapan motor, tapi bahwa kemudian MotoGP ini menjadi sarana, menjadi jembatan, menjadi ajang yang bisa membuka mata dunia bahwa Indonesia itu sanggup. Indonesia itu tidak sereceh yang Anda perkirakan. Indonesia itu tidak melulu ngurusin kadrun aja. Iya. Ngomong-ngomong soal kadrun, ketika kita happy melihat MotoGP, kadrun kelojotan. Ada aja dicari celahnya.
lalu menghubungkan dengan urusan minyak. Iya, saya kasih tahu ya, minyak itu langka bukan cuma di Indonesia, di Jerman hari ini juga terjadi kelangkaan minyak goreng. Nggak tahu kan? Kadun mana belajar. Iya. Dan pelan-pelan soal minyak goreng Pak Jokowi sudah mengambil alih dari menterinya, dan kita lihat dalam seminggu ke depan saya yakin minyak akan pulih, akan stabil. Kalau kenaikan harga 1.000-2.000 wajar lah ya. Ya, karena permintaan dunia gara-gara Rusia dan Ukraina itu perang, permintaan dunia memang makin tinggi. Ya, kita bahas di tema yang berbeda. MotoGP. Ya. Ini menjadi semacam kebanggaan tersendiri karena saya dengar Mandalika sudah dikontrak untuk 5 putaran lagi. Jadi akan ada 5 kali MotoGP, akan ada 5 kali Marquez dan kawan-kawannya datang ke Indonesia, akan ada 5 kali lagi mungkin kita lihat bule-bule mandi di bak, akan 5 kali lagi bule-bule makan nasi kotak, akan ada 5 kali lagi bule-bule itu makan minum kelapa langsung, dan kita lihat 5 kali lagi kadrun sakit hati. Terima kasih, saya Mas Jopre. Ini untuk konser.